Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, selamat melaksanakan ibadah puasa. Saya doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Itu mari kita tata niat kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tadi Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكوين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكوين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكوين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا هادي يا عليم يا خبير يا فتاه يا مبين يا هادي يا عليم يا خبير يا فتاه يا مبين يا هادي يا عليم يا خبير يا فتاه يا مبين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. Kita sambut kesuksesan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil azimi sultanik. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا للأولين وآخرين وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم رزقني عزا وشرفا واجعلني مؤمنا صالحا محبوبا عندك وعند الناس جميعا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur Allah Subhanahu wa taala. Kita semua
bersyukur karena diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah SWT untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan, menambah kebaikan, dan beramal soleh. Ya, kita niatkan semuanya, semuanya aktivitas yang kita lakukan, ini semata-mata mengharap, hanya mengharap ridho Allah. Kita bekerja, juga kita niatkan cara kita beramal soleh, ya, untuk mencukupi kebutuhan keluarga, untuk bekal berbuat baik kepada orang tua kita, dan berbagi kepada sesama. Ibu bapak yang dirahmati Allah, zakat, ya, saya hari ini saya akan menyampaikan zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam, salah satu rukun Islam, ya. Zakat merupakan satu kewajiban, ya, kewajiban bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin. Karena itu Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Muslim, Islam didirikan atas atas 5 dasar, yaitu bersaksi bahwa saya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Satu itu. Yang kedua, dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, berhaji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Mohon maaf, ini bukan urutan, ya. Terdiri, ya. Terdiri. Terdiri dari apa? Bersaksi tiada ilah selain Allah, Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berhaji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Inilah dasar Islam yang disebutkan dalam sholat juga, dalam 82 ayat, yaitu anjuran untuk mengeluarkan. Kemudian juga diperintahkan kita mengeluarkan zakat. Allah SWT berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 agar kita mengeluarkan zakat, yang maknanya ambillah zakat dari harta mereka dengan guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi zakat itu disuruh mengambil untuk apa? Untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi ini bagus sekali untuk ibarat diambil untuk membersihkan tubuh kita, badan kita. Dan setelah mengambil tadi, kita diperintahkan yang bagian ambil untuk berdoa. Sesungguhnya yang demikian itu dapat menumbuhkan mereka, dan menumbuhkan hartanya, dan mendatangkan ketentraman bagi jiwa mereka. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Dalam Quran Ar-Rum juga Allah SWT berfirman ayat 39, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah yang Allah lipat gandakan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keuntungan dunia dengan ingin mungkin dengan menambahkan, meminjamkan, ingin dapat tambahan, itu sejatinya tidak akan ada tambahan di mata Allah. Dan yang jelas-jelas ada tambahan ini karena zakat ini. Dengan cara zakat ini. Sebagai dirahmati Allah. Maka ini masa perkara zakat sesuatu yang sangat penting untuk karena ini tadi perintah oleh Allah untuk membersihkan kita. Bayangkan badan kita kalau tidak mengeluarkan zakat, maka badan kita kotor, ya, kotor, ya, kotor bau. Jadi kalau itu betul-betul ditampakkan, mungkin mungkin tidak ada orang yang mau mendekati kita karena kotor tadi. Allah yang maha mengetahui. Allah yang maha mengetahui. Ya, untungnya Allah menutupi aib-aib kita. Maka Allah berjanji juga akan menambahkan
ya, menambahkan dengan berzakat akan menumbuhkan dan itu baik untuk Anda, baik untuk diri Anda, dan gitu ya. Janji Allah terhadap bagi mereka yang mengeluarkan zakat yaitu barang siapa yang bersedekah dengan seukuran biji kurma dari sumber yang halal dan Allah tidaklah menerima kecuali dari sumber yang baik, maka Allah menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengembangkannya bagi yang bersedekah. Sebagaimana salah seorang di antara kalian mengembangkan anak kudanya hingga akhirnya pahalanya menjadi seperti gunung. Gitu ya Allah. Awalnya cuma sebiji kurma, tapi dikembangkan oleh Allah yang maha mengembangkan. Akhirnya bisa berkembang-berkembang seperti layaknya pengembara yang semakin banyak dan akhirnya mengembangkan anak kudanya hingga akhirnya anak kuda itu kan gimana anak kuda kuda itu kendaraan besar sesuatu yang mahal harganya dan akhirnya menjadi seperti gunung karena terlalu banyaknya itu ya ini janji Allah dan Allah juga mengancam kepada mereka yang tidak mau mengeluarkan zakatnya dalam Quran surat Ali Imran ayat 180. Sekali-kali janganlah orang-orang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka. Dari karunia mereka menyangka bahwa kebahagiaan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebahagiaan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak. Dikalungkan di mana? Di lehernya di hari kiamat nanti. Akan menjadi beban ya. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Semuanya ini milik Allah. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ali Imran 180. Jadi akhir itu sesuatu yang tidak baik dan sesuatu yang merugikan diri Anda sendiri. Dan nanti harta itu sejatinya harta itu harta milik Allah. Seluruh langit bumi itu harta Allah. Buktinya kita lahir tidak punya apapun. Ya, kita tidak memiliki apapun. Bahkan pakaian aja tidak punya kita. Semua atas pemberian. Bahkan seluruh anggota tubuh ini pun juga milik Allah. Di akhirat nanti ya semua semua seluruh anggota tubuh ini memang milik Allah semuanya. Maka di dunia ini, mestinya dunia ini sebagai sarana bekal untuk menghadap kepada Allah. Bekal, kalau kita diberikan harta yang banyak oleh Allah, maka itu sebagai sarana bekal agar kita belanjakan di jalan Allah. Ini ancaman juga bagi Allah. Barang siapa yang diberikan karunia harta oleh Allah dan tidak menunaikan zakat hartanya tersebut, maka pada hari kiamat kelak hartanya tersebut akan diwujudkan dalam bentuk ular yang memiliki dua pisau, kemudian dikalungkan di lehernya. Insya Allah. Jadi hartanya dikalungkan di lehernya dan harta yang tadi bentuknya menjadi ular yang memiliki dua bisa. Ya. Lalu ular itu menggigit dua tulang rahang bawah sambil berkata, Aku adalah harta simpananmu. Aku adalah harta simpananmu. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat sekali-kali janganlah orang-orang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia ya ya dari karunia ya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah mumpung ini Ramadan mumpung ya kesempatan untuk bersih-bersih sedekah Ramadan apalagi nanti dilipat gandakan oleh Allah dilipat gandakan yang luar biasa ya ancaman juga ya ancaman Allah banyak sekali ancaman perintah dan ancaman ini untuk membersihkan kita At-Taubah ayat 34 sampai 35 dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak lalu tidak menafkahkannya di jalan Allah maka kabarkanlah pada mereka azab yang sangat pedih
pada hari panasnya emas, perak itu di dalam neraka jahanam. Lalu dikabarkan dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibatnya, akibat dari apa yang kamu simpan. Bagus sekali firman Allah. Maka Rasulullah SAW selalu berdoa, ya, selalu berdoa Rasulullah SAW, ya, selalu berdoa kepada hambanya, ya Allah, tidaklah seorang memiliki harta simpanan dari emas maupun perak dan tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti akan apa? Dibentangkan baginya lempengan-lempengan logam dari mereka neraka yang telah dipanaskan di neraka jahanam. Kemudian lempengan-lempengan tersebut disetrikakan di lambung, dahi, punggungnya. Manakala telah dingin, lempengan itu dipanaskan kembali. Hal ini terjadi pada hari yang lamanya selama seperti 50.000 tahun. 50.000 tahun. Padahal kalau kita hidup di dunia hanya 50 tahun aja. 60 tahun, paling banter 100 tahun. Ini 50.000 tahun. Untuk hidup akhirat. Kalau di dunia, katanya cuma seharinya di akhirat. Maka tentunya penyesalan yang tiada henti ya. Maka setelah itu dia apa lagi? Setelah itu dia akan melihat jalannya apakah ke surga atau ke neraka. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan mereka yang memiliki unta? Dia menjawab, begitu pula dengan mereka yang memiliki unta dan tidak menunaikan kewajibannya, dan termasuk dari kewajiban yang harus dikeluarkan adalah air susu yang diperah di saat masa pemerahan. Maka maka di hari kiamat kelak dibentangkan bagi mereka tanah lapang yang terkumpul pada semua yang ada, semua yang ada, semua yang ada atau semua yang dia miliki dari hewan sampai yang masih menyapih, lalu semua hewan itu menginjak dan menggigit. Manakala yang pertama telah berlalu, dilanjutkan kembali yang berikutnya. Jadi peliharaan-peliharaan semua itu akan kembali menggigit, menginjak yang tadi dirupa benda itu berupa binatang yang dikalungkan kepada kita, ular nanti akan menggigit kita yang memiliki dua bisa yang sangat berbahaya. Hal itu semua terjadi pada hari yang lamanya sama seperti 50.000 tahun sampai tiba saatnya hari penghisapan antara para hamba. Setelah itu dia akan melihat jalannya apakah ke surga hari penghisapan. Maka hukum orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka ini berat, berat sekali Bapak Ibu sekalian. Hukumnya berat sekali. Berat, 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 sabut, sabut ya. Berat sekali. Maka zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dikeluarkan dan telah disepakati oleh para ulama yang telah diketahui oleh semua umat sehingga ia termasuk salah satu hal yang dasar dalam agama, di mana jika ada salah seorang yang kaum muslimin yang mengingkari kewajibannya, maka dia telah keluar dari Islam dan bahkan dianggap telah keluar. Walaupun sholat, ibadah, sholat segala macamnya, tapi tidak membayar zakat, dianggap telah mengingkari dan dianggap telah keluar dari Islam dan dibunuh dalam keadaan kafir. Itu ya. Ancamannya itu. Kecuali jika ia baru mengenal Islam, maka dia dimaafkan disebabkan karena kejahilannya. Artinya dia disebabkan karena kekurang fahamannya. Maka apakah mereka yang tidak mau mengeluarkan itu dengan meyakini kewajibannya, ya maka dia berdosa karena sikapnya tersebut. Tapi jika dia tidak mengeluarkan maka dia mengeluarkannya dari Islam dan seorang hakim penguasa boleh mengambil zakat tersebut dengan paksa, ya dengan paksa, beserta setengah hartanya sebagai hukuman atas perbuatan. Hal ini berdasarkan hadis Bas bin Hakim ya dari ayahnya dan kakeknya berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada setiap 40 ekor unta
dilepas mencari makan sendiri, zakatnya seekor pintu labun atau anak unta Cina yang umurnya memasuki tahun ketiga. Ya, 40 ekor unta, berarti satu ekor, satu ekor, ya, satu ekor. Jadi 40 yang kita keluarkan cuma satu ya, tidak berat ya. Dan barang siapa yang mengeluarkan dengan harap pahala, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan barang siapa menolak untuk mengeluarkannya, maka dia juga akan mengambilnya beserta setengah hartanya. Ya, jadi dia akan maka kalau kita menolak, maka ada petugas yang datang akan mengambilnya dan nanti juga setengahnya akan eh, malah malah mendapatkan hukuman ya merupakan salah satu kewajiban karena zakat merupakan salah satu kewajiban dari Allah SWT dan zakat itu tidak halal untuk dimakan oleh keluarga Muhammad. Jadi Rasulullah sendiri juga tidak pernah memakan harta Allah. Maka jika suatu kaum menolak mengeluarkan zakatnya, padahal mereka tetap meyakini kewajibannya, mereka memiliki kekuatan untuk melarang orang memungutnya dari mereka. Maka maka mereka harus diperangi hingga mereka mengeluarkannya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah. Jadi kalau mereka mampu, tapi tahu kewajibannya, tapi tidak mengeluarkannya, maka itu diperangi. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mau bersaksi bahwa dia adalah ilah berhak diibadai dengan benar selain Allah Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat apabila mereka telah melakukan itu maka mereka telah melindungi darah dan hartanya dariku kecuali karena apa? Karena ada hak kaum Islam. Sedangkan hisab mereka kembali kepada Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Terus, manakala Rasulullah SAW wafat, kemudian pada masa ini, jadi tadi ya mudah-mudahan kita semua ya terpanggil atau kita semua yuk kita mulai menghitung menghisap diri kita menghisap diri kita sebelum kita dihisap ya kalau di Indonesia tidak ada yang memungut ya kita dengan penuh kesadaran diri kita sendiri penuh dengan kesadaran diri kita sendiri untuk mengeluarkan zakat kita karena zakat kita sejatinya untuk membersihkan badan kita membersihkan diri kita harta kita ini untuk kebaikan kita dan dari kebersihan itu nanti akan dikembangkan dan kalau kita tidak mengeluarkan tentunya nanti akan sangat membawa dampak yang tidak baik atau dampak yang tidak baik. Siapakah yang mengeluarkan zakat? Siapakah yang wajib mengeluarkan zakat? Zakat wajib atas semua muslim yang merdeka, yang memiliki harta, yang telah sampai nis, nisabnya, yang telah melewati 1 tahun atau 1 tahun atau haul, kecuali zakat tanaman, maka dikeluarkan pada saat panen. Jika telah sampai hisapnya, sebagaimana itu ya. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun, delima, dan serupa bentuk dan warnanya, dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahan yang bermacam-macam itu bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Jadi langsung oleh tanaman ya dengan dikeluarkan zakatnya dan janganlah kamu berlebih-lebihan sesungguhnya jadi mengeluarkan zakatnya pun tidak berlebih-lebihan sesuai dengan takarannya saja sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan ya, ya, harta yang jadi itu Bapak Ibu sekalian ya, eh, harta kita sebagai pekerja juga wajib selama setahun simpan setelah mencapai nisabnya. Insya Allah besok kita akan bahas kembali uh, ya tentang zakat ini. Insya Allah kita akan bahas kembali tentang harta-harta yang wajib dikeluarkan. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan itu murni dari saya pribadi. Mari kita sama-sama berdoa kepada Rasulullah, keluarganya, sahabatnya. Semoga kita semua dalam lindungannya, bimbingannya, dan kita selalu dibimbing dalam kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت سباء بثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وأكس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وفروع كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا غروبا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون فرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم
في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.